warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan materi termokimia, yaitu tentang kalau reaksi. Nah, kalau reaksi. Di sini kalau reaksi ada entalpi dan perubahannya. Entalpi dan perubahan. Apa itu entalpi? Entalpi atau H, jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat. Jadi zat atau senyawa atau apapun itu mempunyai energi yang terkandung di dalamnya. Namanya adalah entalpi atau H. Kemudian di sini apa itu perubahan entalpi atau delta H? Yaitu perubahan entalpi yang diukur pada tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, sini nanti kita mempelajari jenis-jenis perubahan entalpi. Itu adalah ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF nanti, kemudian perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD, kemudian nanti ada perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, jadi sini yang kita mempelajari kalau reaksi yaitu tentang entalpi dan perubahannya. Apa itu entalpi? Entalpi adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat. Kemudian kita bisa mengukur itu, yang mengukur energi itu berdasarkan dari perubahan entalpinya. Itu perubahan entalpi atau delta H, yaitu perubahan entalpi yang diukur pada tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 25 derajat Celcius. Nanti dikatakan perubahan entalpi standar ya. Sini perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang diukur pada tekanan 1 atmosfer dan tekanannya 25 derajat Celcius. Nah, ini jenis-jenis perubahan entalpi saya tuliskan. Jenis-jenis perubahan entalpi itu perubahan entalpi pembentukan standar. Nanti adalah delta HF ya. Kemudian selanjutnya perubahan entalpi penguraian standar. Ini adalah nanti delta HD. Kemudian yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar. Atau delta HD. Nah, ini nanti ada 3 entalpi perubahan entalpi yang kita pelajari adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Perubahan entalpi pembentukan standar yaitu perubahan entalpi untuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kemudian kalau perubahan entalpi penguraian standar, yaitu perubahan penguraian dari 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, jadi kalau pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, kalau penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi di sini pembentukan dan penguraian itu kebalikannya. Jadi kalau pembentukan standarnya itu harganya delta-nya negatif, berarti kalau delta-nya negatif berarti reaksinya eksoterm, maka penguraiannya kebalikannya, berarti endoterm. Begitu juga sebaliknya. Kalau perubahan entalpi pembakaran standar di sini adalah perubahan entalpi pembakaran 1 mol zat atau senyawa dengan oksigen. Nah, lihat.
Jadi apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Adalah perubahan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau perubahan entalpi penguraian standar, perubahan entalpi 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kalau pembakaran, berarti sini pembakaran perubahan entalpi 1 mol zat atau senyawa bereaksi dengan oksigen. Nah, itu adalah jenis-jenis perubahan entalpi. Kemudian di sini saya lengkap koefisien reaksinya. Jadi koefisien reaksi pada persamaan termokimia itu pada persamaan termokimia selalu menyatakan jumlah molnya. Nah, jadi koefisien reaksi pada persamaan termokimia di sini selalu menyatakan jumlah mol. Tadi perubahan entalpi pembentukan standar 1 mol. Jadi yaitu perubahan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Sedangkan perubahan entalpi penguraian standar itu perubahan entalpi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi di sini selalu 1 mol. Nah, jadi di sini nanti koefisien selalu menyatakan jumlah molnya. Jadi yang standar tadi untuk 1 mol. Bagaimana kalau untuk 2 mol? Berarti nanti kita kalikan. Terus kalau pembakaran itu perubahan entalpi pembakaran 1 mol zat atau 1 mol senyawa yang bereaksi dengan O2. Nah, sekarang contohnya misalnya ini. Jadi contohnya misalnya H2O liquid berubah menjadi H2OS padat. Misalnya delta hanya min 7,01 kJ. Kalau di bawah. Jadi contohnya H2O liquid berubah menjadi H2OS padat. Delta hanya misalnya min 7,01 kJ. Nah, di sini artinya pembentukan 1 mol H2O dalam bentuk padat atau di sini S itu dari H2O liquid, 1 mol dari H2O liquid. Nah, di sini liquid, jadi sini 1 mol. Deltanya negatif, berarti apa? Melepaskan. Dengan melepaskan kalor sebesar min 7,01. Jadi sini pembentukan S atau H2O dalam bentuk padat itu terjadi dari H2O liquid dengan melepaskan kalor sebesar min 7,01 kJ. Jadi pembentukan S itu terjadi dari air ya, dari H2O liquid, lipid atau cair dengan melepaskan kalor. Sekarang bagaimana kalau 2 mol? Berarti 2 mol H2O liquid berubah menjadi 2 mol H2O padat atau S, maka di sini delta hanya 2 kalinya, maka kita kalikan 2, min 14,02 kJ. Nah, di sini tadi dikatakan koefisien reaksi persamaan termokimia itu selalu menyatakan jumlah molnya. Nah, di sini untuk 1 mol sekian, min 7,01 kJ. Bagaimana kalau 2 mol? Berarti ini kita kalikan 2. Nah, itu tentang koefisien reaksi pada termokimia itu selalu menyatakan jumlah molnya. Nah, sekarang saya kasih soal
yang pembentukan tadi. Ini ya. Delta HF yang pembentukan tadi, perubahan entalpi pembentukan standar, misalnya ini. H2O gas plus O2 gas menjadi H2O gas. Di sini misalnya delta H-nya negatif X kilojoule misalnya. Nah, misalnya negatif kilojoule. Ini tadi pembentukan untuk 1 mol. Jadi sini 1 mol. Jadi pembentukan senyawa 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi di sini 1 mol. Kalian menyetarakannya yang di kiri ini. Jadi yang di kanan pembentukan untuk senyawa ini kalian tidak boleh ngasih koefisien karena tadi ini delta HF ya, ini delta HF. Nah, min X kilojoule misalnya. Jadi sini pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kalian menyetarakan yang di ruas kiri. Karena tadi bunyinya untuk 1 mol senyawa, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, jadi kalau kalian nanti dikasih 2, berarti bunyinya 2 mol. Karena standar itu untuk 1 mol. Nah, jadi delta HF min X kilojoule. Berarti di sini reaksinya apa? Eksoterm. Karena melepaskan. Maka ini disetarakan, maka ini kita kasih setengah. Nah, ini persamaan termokimia untuk pembentukan. Jadi delta H pembentukan standar air. Menuliskan persamaan reaksi ini dengan apa? Melepaskan kalor, misalnya sebesar X kilojoule. Nah, ini terus bagaimana kalau penguraian? Nah, penguraian itu kebalikan dari pembentukan. Maka reaksi ini dibalik. Maka di sini H2O gas itu terurai menjadi H2 gas plus O2 gas. Karena reaksinya di sini kebalikannya, maka di sini delta H D-nya bertanda positif X kilojoule. Jadi pembentukan sama penguraian itu kebalikannya. Jadi kalau pembentukannya reaksinya melepaskan kalor, maka penguraiannya menyerap kalor. Jadi kalau pembentukannya reaksinya eksoterm, maka penguraiannya reaksinya endoterm. Nah, ini contohnya yang misalnya reaksi yang atas itu adalah pembentukan. Jadi perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu dari 1 mol senyawa untuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Berarti di sini senyawanya hasilnya sebagai hasil. Kalau penguraian berarti di sini senyawanya terurai, maka senyawanya ada di kiri menjadi unsur-unsurnya. Nah, di sini yang kalian menyetarakannya ini tidak boleh dikasih angka karena bunyinya tadi 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya, maka kalian menyetarakan yang di kanan. Nah, kemudian kalau pembakaran itu adalah pembakaran 1 mol zat atau senyawa bereaksi dengan O2. Nah, misalnya C plus O2 menjadi CO2. Ini gas. Nah, misalnya ini C-nya dalam bentuk padatan. Nah, misalnya delta H C, nah, di sini min Y kilojoule. Nah, sini ini adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, di sini 1 mol sini pembakarannya. Kemudian misalnya ini jadi 1 mol zat atau 1 mol senyawa yang bereaksi dengan O2 ya, bereaksi dengan O2. Misalnya nih CH, misalnya CH4 plus O2 gas menjadi CO2 dan H2O. Saya agak sini, CH4 gas
Misalnya ini namanya pembakaran, maka menjadi CO2 gas plus H2O gas. Sini delta H-nya misalnya min X, misalnya Z, bisa juga misalnya Z kilojoule ya. Ini kita menyetarakan di sini 1 mol senyawa, jadi kalian tidak boleh ngasih koefisien pada 1 mol ini ya. Kita setarakannya C-nya 1, hidrogennya 4, ini kita kasih 2 jadi 4, oksigennya ini 2 ditambah 2 4 ya, di sini kita kasih 2 ya. Jadi nah, ini namanya perubahan entalpi pembakaran, perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, jadi cara menuliskan apa? Perubahan entalpi pembentukan standar, kemudian perubahan entalpi penguraian standar, dan perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, caranya menuliskan seperti ini. Jadi ini masih apa caranya menuliskan persamaan termokimianya. Jadi di sini makanya saya kasih masih lambang. Jadi misalnya delta HF itu pembentukan ya, pembentukan berarti senyawanya ada di kanan. Senyawa hasilnya ada di kanan. Itu delta HF. Kemudian kalau penguraian berarti senyawanya ada di kiri. Senyawanya ada di kiri. Karena menguraikan senyawa itu terurai menjadi unsur-unsurnya. Kalau pembentukan senyawa, 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, sehingga senyawanya ada di sebelah kanan. Kemudian kalau pembakaran itu bereaksi dengan oksigen. Ya. Kemudian nanti apa? Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung perubahan entalpi. Nah, bagaimana cara menghitung perubahan entalpi ada di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.